dan sudah sahkan bahwa 42 semua adalah orang asli Papua secara sah dan berpendapat menggunakan tim pansel secara resmi. Terima kasih banyak Yang Mulia. Ini kerja yang luar biasa. Alam Papua juga melihat ini, Tuhan juga lihat kerja keras kita untuk kebaikan orang Papua. Terima kasih. Majelis Rakyat Papua mengantarkan berkas nama calon anggota DPR Papua pengangkatan 14 kursi diterima langsung oleh Ketua Pansel 14 kursi dan tim yang sudah menunggu di ruang kerja Rabu 8 Juli 2020. Majelis Rakyat Papua verifikasi berkas nama calon anggota DPR pengangkatan 14 kursi sesuai tugas pokok. Majelis Rakyat Papua mengesahkan 42 orang dan mereka ini orang asli Papua. Dan Majelis Rakyat Papua menyetujuinya. Yaitu seleksi 14 kursi. Tugas kami adalah hanya verifikasi keaslian orang Papua. Dan Majelis Rakyat Papua mengesahkan 42 orang adalah semuanya orang asli Papua dan kami setujui semua. Lalu kami bawa kembalikan kepada tim seleksi Provinsi Papua untuk melakukan tahapan berikutnya. Lalu kami sudah memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah bahwa semuanya orang asli Papua. Yang kedua, kami memohon kepada tim seleksi untuk mempertimbangkan keterwakilan 30% perempuan dalam hal ini untuk wilayah adat Tabi. Yang ketiga, untuk ke depan tim seleksi tolong memperhatikan setiap suku yang belum pernah diwakili menjabat sebagai jabatan publik, baik DPRP 14 kursi, MRP, dan jabatan-jabatan birokrasi lainnya. Itu rekomendasi kami, supaya pemerataan untuk membangun Papua yang bangkit, mandiri, dan sejahtera itu sangat menentukan apabila semua keterwakilan wilayah-wilayah adat, suku-suku diakomodir, maka semuanya akan dibangun berdasarkan keinginan orang asli Papua. Demikian. Majelis Rakyat Papua berikan apresiasi kepada tim panitia seleksi yang sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perdasus. MRP melihat ada ketimpangan salah satu wilayah adat juga perlu pertimbangan dan perhatian Pansel atau Gubernur. MRP minta perlu ada pertimbangan keterwakilan perempuan secara khusus dari wilayah adat Tabi. MRP melihat dari 4 wilayah tidak ada keterwakilan perempuan sehingga wilayah adat Tabi mengutuskan keterwakilan perempuan. Saya pikir Pansel sudah bekerja keras dan kami MRP memberi apresiasi sesuai dengan kasus ya. Tetapi di MRP juga sudah dilakukan pembahasan dan sudah kami melihat bahwa ternyata ada ketimpangan di salah satu wilayah adat. Nah, ini mungkin jadi perhatian dan pertimbangan bersama baik pihak Pansel tetapi juga supaya dapat memberikan pertimbangan terhadap keterwakilan perempuan secara khusus untuk kami dari wilayah Tabi. Nah, setelah kami membahas, kami melihat bahwa 4 wilayah adat ini sudah ada keterwakilan perempuan. Tapi mengapa di Tabi dari 9 orang yang diusulkan, sebenarnya di 30 orang itu sudah ada 4 perempuan. Mengapa tidak dititipkan 1 di antara 9 atau 2?
Nah, ini kan belum terseleksi. Ya, 42 di 42 ini satu pun tidak ada keterwakilan perempuan. 9 yang diusulkan oleh Pansel KMRP keseluruhannya adalah laki-laki. Karena itu dalam pembahasan di Majelis Rakyat Papua, Pokja perempuan dan Pokja adat dan semua Pokja ini menyuarakan agar dapat dipertimbangkan supaya ada keterwakilan perempuan. Karena kalau 4 wilayah sudah, maka satu pun harus bisa mendapatkan keadilan itu. Nah, mengapa 4 sudah tetapi satunya tidak? Padahal kita di Papua ini kan sudah ada 5 wilayah adat. Kalau kami di Lembaga Kultur sudah mewakili 5 wilayah adat. Karena itu saya sebagai unsur agama mendukung dan memberi apresiasi terhadap Pokja-Pokja terutama untuk Pokja perempuan yang sudah dapat menyuarakan ini, sehingga ke depan juga ini harus bisa diperhatikan dan tidak harus kami menyampaikan, tetapi semua pihak itu harus memberi perhatian atau berpihak kepada perempuan, karena dalam Undang-Undang Otsus juga kan diperintahkan perempuan harus diberdayakan. Nah, kemudian kalau dalam posisi seperti ini, di mana perempuannya diberdayakan kalau memang seperti ini? Karena itu kami juga hari ini bersama-sama tim kami mengantar seluruh berkas yang sudah diberikan pertimbangan terhadap keaslian orang asli Papua, dan di dalamnya juga memberikan pertimbangan kepada Pansel dan juga Gubernur supaya dapat memperhatikan keterwakilan perempuan dari wilayah Tabi. Karena kami melihat 4 wilayah adat keterwakilan perempuan harus di posisi jadi. Ya, posisi jadi sehingga satu masuk, maka sudah lengkaplah 5 keterwakilan perempuan itu dari 5 wilayah adat ini sudah ada. Sebenarnya itu harapan kami. Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua merasa kecewa dengan penetapan calon DPR Papua pengangkatan semua itu pria. MRP berharap ada keterwakilan perempuan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pengangkatan juga menjadi pertimbangan Pansel. Secara khusus untuk perempuan, jangan selalu perempuan itu di mana-mana selalu dinomorduakan. Sudah. Kami perempuan juga hari ini dan juga akan datang dan lalu kami juga bisa. Jadi ingat itu perempuan harus ada. Yang hari ini kami kecewa sekali dengan satu wilayah yaitu daerah Tabi Saudara. Kecewa sekali kami, dan kami perempuan Tabi dan itu adalah perempuan Papua, bukan perempuan di luar negeri atau tidak. Perempuan Tabi juga perempuan Papua. Maka itu kalau perempuan Tabi dibuat begitu berarti perempuan Papua disakiti dan dikecewakan. Oleh sebab itu kami berharap dari Pokja Perempuan bahwa sekalipun sudah tetap harus, ini kan bukan kursi jadi 14, ini kan baru 42. Jadi supaya ada keadilan harus perempuan Tabi yang kami sudah usulkan ada 5 atau 6 orang itu harus dimasukkan. Salah satunya sesuai dengan mekanisme yang tadi Pansel mengatakan. Pansel sesuai tugas konstitusional amanat Perdasus nomor 42 disertasikan kepada MRP untuk beri pertimbangan. Dalam pasal jelas bahwa MRP wajib memberikan pertimbangan dan berkas sudah dikembalikan ke Pansel 14 kursi. Pansel 14 kursi akan proses selanjutnya mengkonsultasikan kepada Gubernur sesuai amanat Perdasus untuk menuju 14 besar. Itu kan amanat Perdasus ya. Setelah 42 itu harus dikonsultasikan, diserahkan ke MRP untuk memberi pertimbangan. Dalam pasal itu secara tegas mengatakan bahwa memberi pertimbangan tentang keaslian orang Papua. Jadi ini sudah dikembalikan ke kita. Kita akan proses selanjutnya kembali dan kita melakukan konsultasi lagi dengan Gubernur sesuai dengan amanat Perdasus untuk menuju ke 14 besar. Iya. Ya, ini sudah dari awal. Saya sudah cegah dari awal. Dari awal semua yang ada berbau apa. Jangan kan orang asli, orang Papua Barat sih kan potong di sini. Iya. Bukan belakang saya kasih tahu, tapi kan di sana sudah ada MRP, ada DPRP juga di sana.
sini kan ada. Jadi mari kita berikan peluang. Apalagi di sini kan banyak hampir 28 kabupaten ya. Dan wilayah adatnya besar, sini 5 ya. 5 wilayah adat. Itu nanti untuk yang 14 ditentukan oleh gubernur ya? Dari Iya, 22 ini. kita konsultasikan ke Pak Gubernur. Karena memang Perdasus amanatnya sudah seperti itu. Memang saya sebagai akademisi ya, saya lihat sesuatu harus secara hitam putih ya. Itu yang saya mau sampaikan, artinya bahwa kan seperti begini, nanti di belakang baru kita persoalkan begini. Mesti dari proses regulasi dari awal itu komunikasi politiknya baik, sehingga proses konsultasi publik untuk Perdasus apa itu dilakukan secara baik, sehingga kita dapat masukan-masukan, kita buat sesuatu yang ke depan itu jauh lebih baik. Jadi misalnya akomodasi terhadap keterwakilan perempuan. Iya betul, tadi yang Apakah, sempat ya, dipertanyakan. Yang tadi dipertanyakan itu. Ya. Jawaban pansel apa? Di situ kan apa namanya di dalam ketentuan Perdasus itu kan hanya dibilang orang Papua asli, Pak. Nah, orang Papua asli dari wilayah mana saja, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ada yang tanya saya. Tidak menyebut secara spesifik. Bahwa iya. Kalau undang-undang politik mungkin ya. Tapi kalau mengacu ke situ, tapi kan kita kerja berdasarkan Perdasus. Ya. Itu di jenderal kita, kalau di luar situ. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan. Kami sudah melaksanakan